Siapakah saya dalam Kristus? Siapakah saya sebenarnya? Dunia berkata identiti saya datang daripada apa yang saya lakukan. Berapa banyak yang saya miliki atau bagaimana orang lain melihat saya. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa identiti sejati kita ditemukan di dalam Kristus. Efesus 1 ayat 3 hingga 7 memberikan jawabannya. Pertama, kita dipilih. Dalam Efesus 1 ayat 4 menyatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebelum kita dilahirkan, sebelum kita bahkan mengenalinya, Tuhan telah memilih kita. Sama seperti Dia memilih Yeremia yang berkata dalam Yeremia 1 ayat 5, sebelum aku membentukkan engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar daripada kandungannya, aku telah menguduskan engkau, dan aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tuhan mempunyai rancangan yang indah untuk kita semua. Bahkan Daud, seorang gembala biasa, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja, membuktikan bahwa Tuhan melihat melampaui apa yang dunia lihat. Kita tidak berada di sini secara kebetulan. Tuhan telah memanggil kita untuk satu tujuan. Kedua, kita dikasihi dan diterima. Efesus 1 ayat 5 menyatakan, dalam kasih-Nya telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Melalui Kristus kita diterima menjadi keluarga Tuhan. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Pikirkan tentang anak yang hilang yang diceritakan dalam Lukas 15. Meskipun dia sesat, ayahnya tetap menyambutnya pulang dengan tangan yang terbuka. Begitulah cara Tuhan memandang kita, bukan sebagai orang asing tetapi sebagai anak-Nya. Ketiga, kita ditebus. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Efesus 1 ayat 7. Menebus bermaksud membeli kembali, menyelamatkan. Yesus membayar harga yang tertinggi untuk membebaskan kita dari dosa. Sama seperti Tuhan menebus Israel dari penghambaan Mesir. Keluaran 6 ayat 6. Tuhan juga menebus kita dari belenggu dosa. Paulus mengingatkan kita dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nilai kita bukanlah apa yang dunia katakan. Nilai kita adalah harga yang dibayar oleh Yesus Kristus untuk kita. Keempat, kita diampuni. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Efesus 1 ayat 7. Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi kasih karunia Tuhan. Yesaya 1 ayat 18 firman Tuhan menyatakan, marilah, baik sekalipun dosamu merah seperti karmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun ia berwarna merah seperti kain kesumba, ia akan menjadi putih seperti bulu domba. Pikirkan tentang Petrus. Dia menyangkal Yesus selama 3 kali. Namun Yesus mengampuni dan memulihkannya. Yohanes 21 ayat 15 hingga 17. Tidak kira masa lalu kita, kasih karunia Tuhan begitu besar. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yohanes 1 ayat 9. Jadi, siapakah kita di dalam Kristus? Kita dipilih, kita dikasihi dan diterima, kita ditebus dan kita diampuni. Sebuah panggilan untuk hati kita, tetapi inilah pertanyaannya. Apakah kita hidup dalam identiti ini? Tidak cukup hanya mengetahui kebenaran ini, kita harus menerimanya.
Musuh ingin kita meragui, tetapi Tuhan memanggil kita untuk percaya. Mungkin kita merasa kita tidak layak, seperti anak yang hilang. Mungkin kita telah menyangkal Yesus seperti Petrus. Tetapi hari ini, Yesus berkata, "Semua diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Yohanes 6 ayat 37. Jika Anda ingin menerima kebenaran ini, mari kita berdoa. Tuhan, aku percaya apa yang firman-Mu katakan. Aku dipilih, dikasihi, ditebus, dan diampuni. Bantu aku untuk berjalan dalam kebenaran ini setiap hari. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Jika Anda telah membuat keputusan ini atau mempunyai pertanyaan, hubungi kami. Kami ingin berdoa bersama Anda dan mengingatkan Anda akan kebenaran Tuhan. Tapi yang terpenting, ingatlah ini. Anda bukanlah siapa yang dunia katakan. Anda adalah siapa yang Tuhan katakan. Tuhan memberkati.